Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repian dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bisnis dalam menjaga stabilitas keuangan Subway. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Subway adalah perusahaan waralaba restoran cepat saji multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, Subway ini didirikan pada tahun 1965 oleh Fred DeLuca dan Peter Beck. Subway dikenal dengan menu andalannya seperti sandwich atau sub, salad, dan makanan cepat saji sehat lainnya. Nah, saat ini Subway memiliki lebih dari 37.000 gerai di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Nah, yang menjadikan salah satu jaringan makanan terbesar di dunia. Nah, Subway ini juga fokus utamanya yaitu menyediakan alternatif makanan cepat saji yang lebih sehat. Dan alasan saya memilih Subway ini sebagai objek analisis karena adanya skala global yang luas yang memungkinkan eksplorasi strategi multinasional. Dan yang kedua yaitu alasannya adanya komitmen terhadap makanan sehat sejalan dengan tren gaya hidup modern atau life health. Dan yang ketiga yaitu adanya struktur bisnis berbasis waralaba yang dimana memberikan tantangan dan peluang strategis yang menarik untuk dianalisis dari berbagai sudut pandang manajerial. Nah, selanjutnya ada analisis pastel eksternal. Pengaruh faktor eksternal terhadap kinerja Subway itu sangat berpengaruh, yaitu ada pengaruhnya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ada politik, yang dimana Subway harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pajak dan regulasi waralaba yang berbeda di setiap negara. Nah, yang kedua yaitu ada ekonomi, yang dimana inflasi dan daya beli konsumen sangat mempengaruhi permintaan terhadap produk Subway, sehingga harga bahan baku yang naik juga menjadi perhatian. Dan yang ketiga yaitu adanya sosial, yang dimana sosial ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat menjadi peluang penting untuk Subway. Dan yang keempat yaitu adanya teknologi. Nah, teknologi ini kan sekarang adanya perkembangan digitalisasi seperti aplikasi pemesanan dan pembayaran digital. Nah, ini tuh perlu terus diadopsi dan dikembangkan oleh Subway. Dan yang kelima yaitu adanya lingkungan. Lingkungan ini berpengaruh adanya tekanan dari publik dan regulator untuk menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan seperti kemasan yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu adanya legal. Nah, legal ini bagi Subway harus mematuhi berbagai regulasi perlindungan konsumen, termasuk pelabelan nutrisi dan standar keamanan pangan. Dan selanjutnya yaitu ada analisis SWOT Subway, yaitu mengidentifikasi posisi internal dan eksternal Subway. Dan yang pertama itu adanya kekuatan atau strength. Nah, di mana adanya jaringan global waralaba yang luas sehingga citra merek yang kuat sebagai penyedia makan yang sehat dan kemampuan kustomisasi menu yang tinggi sesuai preferensi pelanggan. Dan yang kedua yaitu ada kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan weakness ini adanya ketergantungan pada modal waralaba dapat mengurangi kontrol kualitas sehingga adanya kurangnya inovasi menu membuat pelanggan bisa bosan dan margin bisa adanya keuntungannya itu lebih relatif tipis. Dan yang ketiga yaitu adanya peluang atau opportunity. Nah, kan sekarang adanya tren gaya hidup ya, sehingga sehat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat, sehingga di zaman sekarang ini tuh butuh digitalisasi sistem pemesanan pengiriman dan sehingga adanya potensi ekspansi ke pasar baru khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Dan yang keempat yaitu adanya ancaman atau threats. Nah, kan sekarang adanya persaingan yang ketat dari brand besar seperti McD, KFC,
dan kayak Ricis gitu, dan sehingga itu menimbulkan resiko krisis reputasi akibat isu kualitas makanan atau pelanggan tersebut. Nah, dan harus adanya fluktuasi harga bahan baku yang berdampak pada biaya operasional di Subway ini. Dan selanjutnya yaitu ada BCG Matrix, yaitu menganalisis berbagai lini produk Subway berdasarkan market share dan pertumbuhan pasar. Nah, seperti sandwich premium, pangsa pasarnya tinggi dan pertumbuhan pasarnya sedang, sehingga itu bisa dikasih star atau bintang. Dan yang kedua yaitu adanya subclassic. Ini pangsa pasarnya tuh tinggi tetapi pertumbuhan pasarnya rendah, maka ini dikasih cash cow. Dan yang kedua itu adanya salad atau healthy bowl, yang dimana pangsa pasarnya tuh rendah namun potensial karena pertumbuhannya pasarnya jadi tinggi, jadi ini bisa dikasih question mark. Dan yang keempat itu ada menu sarapan. Nah, menu sarapan ini baik pasar maupun pertumbuhan pasarnya itu rendah, maka di ininya yaitu dog. Ada tinjauan tambahan terhadap pastel. Nah, tinjauan ini lebih menekankan pada adaptasi menu lokal seperti menu halal di India dan makanan lokal di Asia Tenggara. Dan kedua itu ada tuntunan pelaporan ESG, yaitu Environmental Social Governance. Dan yang ketiga yaitu adanya regulasi ketat terhadap promosi makanan ke anak-anak dan keharusan pelabelan nutrisi yang jelas. Dan selanjutnya yaitu ada rekomendasi strategi Subway. Nah, strategi yang disarankan untuk memperkuat posisi bisnis Subway ini harus adanya, yang pertama yaitu adanya evaluasi dan inovasi menu sarapan, yang dimana mengingatkan kinerja menu sarapan tergolong lemah, perlu dipertimbangkan untuk dihentikan atau diganti dengan menu baru. Dan yang kedua yaitu adanya pengembangan salad atau healthy bowl, yang dimana difokuskan pada produk yang sejalan dengan tren kesehatan. Dan yang ketiga yaitu adanya peningkatan kepatuhan ESG, yang dimana ini membangun rantai pasok yang lebih berkelanjutan dan transparan. Dan selanjutnya itu ada rencana aksi dan anggaran. Nah, langkah-langkah operasional berikut tersebut dijabarkan lengkap dengan waktu pelaksanaannya. Contoh adanya langkah rebranding Healthy Bowl, waktu yaitu kuarter pertama 2026 bisa melalui salurannya Instagram atau TikTok dengan estimasi biaya $500. Dan selanjutnya adanya penghapusan menu sarapan, waktunya itu ada kuarter kedua melalui saluran pengumuman lokal, yaitu membutuhkan estimasi biaya $50. Dan selanjutnya ada audit ESG dan pelatihan franchisor, yaitu waktunya ke kuarter ketiga, salurannya melalui internal dengan estimasi biaya $300. Dan adanya promosi produk star bintang, yaitu waktunya di kuarter 4 dengan saluran YouTube ADS dengan estimasi biaya $400. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan analisis strategi pemasaran Subway, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan besar dalam jaringan global dan citra merek sebagai penyedia makanan sehat. Namun, tantangan muncul dari kurangnya inovasi produk, tekanan regulasi global, serta persaingan ketat di industri fast food. Oleh karena itu, strategi yang disarankan mencakup evaluasi dan perampingan menu yang kurang menguntungkan seperti sarapan, pengembangan produk potensial seperti salad dan healthy bowl untuk menjawab tren hidup sehat, serta peningkatan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan ESG melalui reformasi rantai pasok dan pelaporan yang lebih transparan. Nah, pendekatan ini diharapkan
dapat memperkuat daya saing Subway secara berkelanjutan di pasar global. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.